Selamat pagi semua kawan-kawan, saya akan coba menguraikan seperti apa sih tahapan-tahapan dalam mengurus Dapodik ini. Terkadang kita apalagi kalau masih baru-baru ya, jadi bingung dan grogi mau mulai dari mana. Oke, yang sebelumnya sebelum pertama-tama sekali ya kita harus menginstal aplikasi Dapodiknya. Nah, cara install ini sudah saya berikan ya di video sebelumnya begitu. Kalau seandainya bukan sekolah baru, udah sekolah lama berarti aplikasi di tahun sebelumnya harus di-uninstall terlebih dahulu. Kalau sudah terinstal dan sudah fix begitu, sudah bisa dibuka, maka langsung saja kita memulai. Bisa mengetik langsung di sini localhost titik 25774. Pada bagian ini tinggal masukkan saja your user daripada Dapodik sekolahnya. Nah, di sini usernya ada 3 ya, karena saya menangani 3 gitu. Sekarang yang saya ininya TK. Kalau sudah masuk ya tinggal klik masuk. Lalu klik nama sekolah. Nah, jadi nama apa sekolah ini belum TK ini belum saya apa-apain, Dapodiknya belum saya urus dari kemarin. Saya satu-satu dulu selesaikan. Yang pertama dulu kita harus lihat validasinya biar jos sedikit ya. Seperti apa invalidnya. Ya, ini udah versi 2023 ya. Ya, kemungkinan di depan masih banyak versi-versi lainnya lagi. Oke, biasanya saya memulai dari ini peserta didik ya. Saya biasa mulai dari peserta didik. Saya menganggrep bagian namanya periodik. Periodik itu di bagian ini. Periodik itu seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan seterusnya. Jadi kita harus pergi ke peserta didik, lalu tunggu sampai loadingnya selesai, dan kita klik bagian salin data periodik. Oke. Nah, jadi kalau lihat ada tanda seru di sini, ini untuk SD ya, karena saya kerja dalam satu jaringan, jadi semuanya kelihatan di sini gitu. Tapi sebenarnya enggak, udah terpisah-pisah ini ya. Lalu setelah itu kita kembali ke validasi dan kita klik refresh di bagian peserta didik. Nah, tinggal satu invalidnya, yaitu siswa belum masuk rombongan belajar. Nah, sebelum masuk ke situ saya harus menaikkan kelas dulu ya. Jadi kita ke nomor belajar, klik bagian reguler, kita naikkan dulu kelas daripada siswanya ya. Kita klik menu aksi dan klik kenaikan kelas. Lalu klik tanda panah di sini. Berhubung ini kelas TK ya, jadi tinggal kita klik saja hanya satu TK-nya, lalu simpan dan kita naikkan kelas. Nah, kelasnya sudah ada. Kita kembali ke validasi, coba kita refresh bagian kelasnya. Nah, masih tetap. Sekarang kita masukkan siswanya. Oh enggak, ini yang bagian siswa yang kita refresh, berarti sudah ada kelasnya sekarang. Nah, hilangnya jadi 0 sekarang. Sekarang kita masuk pada rombongan belajar. Rombongan belajar itu berarti kita harus memberikan pembelajarannya. Nah, terlebih dahulu kita salin nomor SK pembagian tugas jam mengajar daripada guru. Ya, kita masuk pada bagian rombongan belajar dan kita klik reguler. Kita klik kelasnya dan kita klik pembelajarannya. Nah, kita klik bagian ini. Lalu kita cari nama gurunya. Ini nama guru nggak kelihatan karena belum kita update. Kita masuk ke bagian GTK.
klik guru, lalu kita klik salin penugasan dan kita klik yes, klik OK, kita ke Tendik, klik salin penugasan, klik yes, dan klik OK. Kita kembali pada reguler tadi, kita klik nama sekolah dan kita klik pembelajaran, lalu kita klik bagian PTK dan kita ketik nama gurunya. Nah, sekarang kelihatan dan kita paste di sini nomor SK-nya, lalu kita masukkan tanggal SK-nya. Ini kita simpan saja dulu. Lalu kita ke validasi lokal dan kita refresh. Nah, sudah menjadi 0. Sekarang kita masuk ke bagian Sapras. Nah, ini Sapras yang perlu kita kerjakan sekarang. Kita ke klik Sapras, kita klik tanah bangunan. Kita klik nama gedungnya, lalu kita klik menu aksi, dan paling bawah klik salin data periodik, lalu klik yes. Klik OK. Selanjutnya, kita kembali ke validasi. Kita refresh, di sini masih 78, tinggal 12. Di sini dikatakan kondisi ruangan laboratorium dari bangunan TK semester ganjil belum diisi kondisinya ya, berarti kita kembali ke Sapras lalu bagian ruangan. Nah, ruangannya itu yang dimaksud ini 1 2 3 4. Nah, ruangan kelas kita buka ya, kita klik lalu kita klik kondisi ruang. Di sini ada 3 klasifikasinya, ringan, sedang, dan berat. Dan berikut sudah ada persentasenya. Dan di bawah ini adalah nilai nominal ya. Nilai nominal kerusakan bangunannya. Ini kita simpan. Ini kita lakukan secara terus-menerus sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita kembali ke validasi lokal dan kita refresh. Nah, semuanya sudah 0, tinggal bagian sekolah. Ya, sekolah itu apa? Rincian periodik. Kita ke atas, kita klik sekolah. Tunggu sebentar. Nah, inilah yang dimaksud dengan data periodik atau data rinciannya. Nah, di sini ada isian-isian yang perlu kita isi ya, kategori TK-nya, fasilitas layanannya, lalu jam pertemuan ya, terus simpan. Ini kayaknya nggak bisa. Oke. Lalu data periodik, kita klik waktu penyelenggaraannya 5 hari, sumber listriknya PLN, daya listriknya 35.000, ketersediaan listrik sepanjang waktu, bersedia menerima bos, tidak, belum bersertifikat, akses internetnya bisnet serat optik, alternatifnya XL GSM. Ini kita simpan. Lalu kita ke sanitasi. Lalu kita klik sumber air, pakai pompa, kita pakai pompa. Air minum itu disediakan oleh sekolah.
kecukupan air bersih cukup sepanjang waktu, apakah menyediakan jamban untuk kebutuhan khusus, tidak, tipe jamban leher angsa, jumlah cuci tangan dalam seminggu itu karena anak TK ya setiap hari, keseluruhan tempat cuci 0. Nah ini kita belum bisa ini ya, ini diisi di bagian ruangan dan alat ya, nanti kita isi di situ. Lalu apakah air mengalir pada tempat cucian? Ya. Apakah sekolah mempunyai limbah? Ya. Sekolah menguras tangki? Ya, tulis ya, tulis tidak kalau tidak. Sekolah memiliki selokan menghindari genangan? Ya. Sekolah menyediakan tempat sampah? Iya, sekolah menyediakan tempat tertutup di jamban perempuan ya. Sekolah menyediakan cermin, betul. Sekolah memiliki tempat sampah sementara ya. Sampah dibuang secara rutin ya. Perencanaan pemeliharaan sanitasi ya. Kegiatan rutin melibatkan siswa memelihara. Ya, walaupun nyapu-nyapu dikit ya udah kegiatan itu. Kemitraan dengan pihak lain hanya dengan puskesmas saja. Nah ini ada 0 semuanya karena ini diisi atau didapat dari ruang dan alat ya. Di situ nggak bisa kita isi di sini karena ada bintang merah. Cuci tangan pakai sabun dari guru, ruang kelas, toilet, selaras, UKS, kantin, kebersihan kesehatan guru, ruang kelas, toilet, selaras, UKS, pemeliharaan toilet. Ya, tinggal dipilih-pilih saja di sini ya, sesuai dengan keamanan pangan, selaras, UKS, kantin gitu. Air minum, toilet bisa ya karena untuk melihat warna air kencingnya. Kalau sudah tinggal klik simpan, kita ke validasi lagi dan kita refresh. Nah sudah 0, kita refresh secara menyeluruh. Kita refresh semua tabulasi yang ada. Ya, oke, semuanya udah 0 ya. Jadi itu kawan-kawan cara untuk mengurus Dapodik 2023. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.